Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai transfer pricing. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadila Frilia Makarim, Husna Rosaliani, Novita Tasya Sabila, Oriza Safika Putri, dan Veronica Kinanti. Pada materi transfer pricing ini kami akan menjelaskan 3 subbab, yaitu yang pertama ada pengertian dari transfer pricing, yang kedua ada metode perhitungan dengan harga wajar, yang ketiga adanya penanganan dari transfer pricing. Yang pertama adanya pengertian dari transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Kelompok-kelompok transaksi dalam transfer pricing ada dua, yaitu intra-company dan inter-company. Kalau intra-company itu merupakan transfer pricing yang antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan inter-company itu antar dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua atau selanjutnya adanya metode penghitungan harga wajar. Nah, dalam metode ini terdapat ada 5 metode, yaitu metode perbandingan harga, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, pembagian laba, dan terakhir ada laba bersih transaksional. Selanjutnya yaitu metode penghitungan harga wajar. Yang pertama, metode perbandingan harga. Metode yang sering disebut CUP atau Comparable Uncontrolled Price ini bertujuan untuk membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan transfer pricing produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode perbandingan harga bisa berdasarkan dua data pembanding, yaitu internal dan eksternal. Berdasarkan transfer pricing guidelines yang dikeluarkan oleh OECD, dalam melakukan perbandingan harga, data internal menjadi lebih penting dibanding data eksternal. Hal ini dilakukan karena perusahaan yang memiliki hubungan spesial ini biasanya akan melakukan self-serving data di mana wajib pajak memanipulasi data internal mereka. Data internal biasanya meliputi data-data terkait seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, metode harga penjualan kembali. Disebut juga dengan resale price method. Metode ini dilakukan di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang terjadi pada resale tersebut dikurangi dengan laba kotor sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki afiliasi atau hubungan istimewa. Ada syarat yang harus dilakukan sebelum menerapkan metode RPM ini. Pertama, tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi yang memiliki hubungan istimewa dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Dan yang kedua, pihak penjual kembali tidak memiliki signifikansi nilai harga atas barang atau jasa yang ditransaksikan. Lalu yang ketiga, metode biaya plus. Metode yang biasa disebut dengan cost plus method ini menentukan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi antara perusahaan wajib pajak tidak terafiliasi yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Adapun metode ini tepat digunakan ketika barang setengah jadi dijual kepada pihak yang terafiliasi atau memiliki hubungan spesial. Selain itu, pihak yang terafiliasi memiliki kontrak jangka panjang atau kontrak perjanjian penggunaan fasilitas bersama. Metode ini sangat efektif apabila digunakan pada usaha dengan transaksi penyedia jasa. Yang keempat ada metode pembagian laba. Metode ini mengidentifikasikan laba gabungan atas transaksi pihak yang memiliki hubungan spesial yang dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan spesial tersebut menggunakan dasar yang wajar secara ekonomi. Dasar perkiraan tersebut harus menggambarkan laba yang wajar dan tercermin berdasarkan kesepakatan antara pihak yang tidak memiliki hubungan spesial. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode laba kontribusi. Pembagian laba yang memiliki hubungan spesial berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, resiko yang ditanggung setiap pihak terlibat dalam transaksi terafiliasi tersebut. Dan yang kedua ada metode laba residu. Metode ini diidentifikasikan laba sisa dengan mengurangi laba rutin setiap pihak terafiliasi dari laba gabungan, kemudian laba sisa tersebut dialokasikan berdasarkan kontribusi pihak terafiliasi
Metode ini digunakan apabila pihak yang memiliki hubungan istimewa ini benar-benar terintegrasi. Maksudnya tidak ada aktivitas yang dilakukan secara terpisah. Syarat lainnya adalah terdapat barang yang tak berwujud yang dapat menyebabkan sulitnya dalam menemukan pembanding Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah ketika salah satu pihak yang terafiliasi memiliki kontribusi khusus. Selain itu, salah satu pihak terafiliasi melakukan transaksi yang rumit dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain. Ketiga yaitu adanya penanganan transfer pricing. Yang terakhir yaitu penanganan transfer pricing. Aturan teknis transfer pricing di Indonesia yang ada saat ini adalah Surat Edaran Nomor 4 Garing PJ 7 Garing 1993 tentang petunjuk-petunjuk penanganan kasus-kasus transfer pricing. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mencegah terjadinya transfer pricing, Ditjen Pajak diberi kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi adanya hubungan istimewa. Ada 5 metode yang bisa dilakukan, yaitu Comparable Uncontrolled Price Method, Resale Price Method, Cost Plus Method, Profit Split Method, dan Transactional Net Margin Method. Contoh dari metode-metode ini bisa dilihat di dalam peraturan SE 4/PJ7/1993. Ada dua aspek yang mendesak untuk diatasi dalam praktik penanganan kasus transfer pricing di Indonesia. Yang pertama adanya pencegahan sengketa. Penentuan harga atau laba wajar seharusnya dilakukan tanpa menimbulkan ketidakpastian serta waktu yang berlarut bagi pihak yang bersengketa. Yang kedua, penyelesaian di tingkat banding, sengketa berkejenjangan hingga pengadilan pajak. Menurut DDTC, hanya menghabiskan waktu dan biaya pihak bersengketa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan. Mediasi dan konsultasi dapat menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada cara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memitigasi dan meminimalkan resiko kehilangan penerimaan negara akibat adanya praktik abuse of transfer pricing. Yang pertama, memperkuat sumber daya manusia yang ahli dalam bidang transfer pricing. Yang kedua, memperkuat institusi yang khusus mengurusi tentang transfer pricing. Saat ini, DJP hanya mempunyai unit khusus yaitu satu dalam menangani transfer pricing. Itu pun hanya setingkat sekali, yaitu seksi transfer pricing yang berada di bawah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Subdirektorat Pemerintahan Transaksi Khusus. Yang ketiga, adanya meningkatkan kualitas dan kuantitas database serta accessibility terhadap database tersebut. Yang keempat, menerapkan APA atau Advance Pricing Agreement dengan wajib pajak maupun dengan negara lain. APA adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang terakhir adalah menerapkan Mutual Agreement Procedure atau MAP dengan negara lain dengan lebih insentif, di mana MAP ini adalah prosedur administrasi yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. MAP ini digunakan seandainya terjadi perselisihan terdapat kasus yang melibatkan dua negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, transfer pricing. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya. Terima kasih.